Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evan Kurnia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas PGRI Palembang dengan nomor induk mahasiswa 2022172145. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, dengan materi pokok teks eksposisi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, supaya kegiatan kita pada hari ini mendapatkan keberkahan, mari kita berdoa. Silakan Ananda Zidan untuk memimpin doa kita pada hari ini. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa seperti biasa. Berdoa mulai. Terangkan hatiku, ya Allah, mintalah seperti hari Rasulullah. Baik anak-anak, selanjutnya supaya kita lebih semangat lagi dan tumbuh jiwa nasionalisme dalam diri kita, mari kita menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Bisa? Bisa. Silakan semuanya berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Afifah, Ananda Tiana, Wida Kela Suta, Zida. Ya. Alhamdulillah hadir semua ya pada hari ini. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini tentang teks eksposisi. Kalian pasti pernah melihat, menonton, atau bahkan mengunjungi suatu tempat yang memiliki berbagai kejadian seperti banjir, tumpukan sampah, dan sebagainya. Kalian juga pasti pernah menonton berita yang aktual pada saat ini, berita bullying atau perundungan. Ada yang pernah menonton anak-anak? Seperti apa berita tersebut? Ya, silakan. Ada laki-laki dipasang pakai helm lalu dipukuli dan diberi hingga nyaris pingsan. Lalu dilarikan
dilarikan ke rumah sakit. Ya, sangat mengerikan sekali ya berita bullying saat ini. Lalu bagaimana berita tersebut? Diawali dengan apa? Kalimat pembuka. Kalimat pembuka. Di dalam teks eksposisi, kalimat pembuka itu di dalam struktur teks eksposisi dinamakan tesis ya, atau pernyataan umum. Kemudian pada berita tersebut ada apa lagi, nak? Ya, banyak sekali pendapat-pendapat yang ada di dalam berita ya, itu di dalam teks eksposisi dinamakan argumentasi. Karena di dalam argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, dan pendapat para ahli. Dan bagian terakhir itu ada rekomendasi atau saran, yaitu menegaskan pendapat awal di dalam teks eksposisi. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian diharapkan dapat menganalisis dengan tepat struktur isi, tesis, argumentasi, dan rekomendasi teks eksposisi baik yang didengar maupun dibaca. Kalian nanti akan menyimak video teks eksposisi, video bullying, silakan kalian tanggapi. Setelah itu, kalian juga akan menyimak video materi teks eksposisi. Lalu Bapak bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang di dalamnya ada bahan tugas yang akan kalian selesaikan bersama anggota kelompok yang nanti akan Bapak bagi. Setelah itu silakan kalian analisis struktur teks eksposisinya. Setelah itu silakan kalian presentasikan secara bergantian. Bisa dipahami? Bisa. Jika bisa dipahami, silakan kalian simak video teks eksposisi berikut ini. Selaras dengan tujuan pendidikan nasional, kita mengembangkan pelajar berbudaya dan berkarakter dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ancaman bagi pelajar kita makin nyata dan kompleks. Kekerasan berupa bullying dan tawuran, naksa, free sex, ekstremisme, serta beragam tindak kriminalitas lainnya. Mari peduli dan cegah. Bullying. Apa bullying itu? Bullying adalah tindakan satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Biasanya berulang kali dan dilakukan dengan perasaan senang. Kekerasan fisik saja? Tidak. Bullying secara verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan sosial budaya atas sana, dan sosial ekonomi. Bullying secara fisik dapat berupa memukuli, menekan, menampar, mencekik, atau merusak serta menghancurkan barang-barang milik korban. Bullying secara relasional melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Apakah bullying cuma terjadi di dunia nyata? Tidak. Ada pula di dunia maya, yaitu cyberbullying. Cyberbullying atau bullying elektronik merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan sebagainya. Bullying tidak hanya antar siswa, tapi bisa juga dilakukan oleh siswa kepada guru atau tenaga pendidikan lainnya sebagai korbannya. Atau sebaliknya, pada guru atau tenaga pendidikan lainnya kepada siswa sebagai korbannya. Dari 2011 sampai Agustus 2014, KPRI mencatat 369 pengaduan terkait masalah tersebut. Antara tahun 2002 sampai 2005, telah terjadi 30 kasus bunuh diri dan percobaan bunuh diri menimpa korban bullying dengan rentang usia antara 6 sampai 15 tahun. Sekolah di Indonesia darurat bullying. Setidaknya 50% bullying terjadi di dalam ruang kelas. Sekitar 60% dibully karena kekurangan fisik. Sekitar 80% menonton, menyerang, atau bahkan ikut membuli. Hanya sekitar 20% yang membela
bila ada kawan yang dibully? Apa saja gejala yang bisa terdapat pada pelajar yang menjadi korban bullying? Menganggap sekolah sebagai tempat yang tidak menyenangkan dan cenderung pulang ke sekolah. Mengalami penurunan nilai dan prestasi belajar. Sering terdapat barang miliknya rusak atau hilang, cenderung sulit untuk berteman dengan teman baru. Memiliki tanda fisik seperti memar atau luka. 90% siswa yang bully menjadi cemas dan ketakutan, serta tidak konsentrasi belajar. Lalu apa yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku bullying? Krisis identitas dan kontrol diri lemah. Faktor keluarga. Anak-anak yang terbiasa mendapat perlakuan kasar dari orang tuanya, tanpa sadar dia akan meniru dan menerapkan sikap kasar dalam perilakunya sehari-hari. Faktor lingkungan. Budaya kekerasan dalam kelompok pergaulan. Pengaruh terpaan kekerasan melalui film, games, dan sebagainya. Mari bersama-sama mencegah bullying dengan cara mengamalkan ajaran agama, aktif dalam kegiatan-kegiatan positif, misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler, menumbuhkan budaya anti kekerasan di lingkungan pergaulan, dan mengembangkannya melalui keteladanan. Mari bersama mencegah bullying dimanapun, oleh siapapun, dan kepada siapapun. Baik anak-anak, silakan yang mau memberikan tanggapan dan pendapatnya tentang video tadi. Video apa itu nak? Bullying. Nah, video bullying. Apa itu bullying? Ada yang tahu? Ya silakan. Bullying adalah tindakan satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan menggunakan kekerasan. Biasanya berulang kali dan dilakukan dengan perasaan sungguh. Ya, bagus sekali ya. Perhatikan sekali. Kemudian, mengapa bullying itu dapat terjadi? Ada yang tahu? Ya, silakan. Biasanya bullying dapat terjadi karena adanya krisis identitas, kontrol diri yang lemah, adanya pengaruh kekerasan di dalam rumah sehingga ditiru oleh anak, berteman atau berkelompok dengan sekelompok orang-orang yang biasa melakukan kekerasan, menonton video kekerasan dan lain-lain. Ya, bagus sekali ya. Kemudian, bagaimana cara menghindari terjadinya bullying? Ada yang tahu? Silakan ya. Ananda Ratu. Yaitu dengan cara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang positif, mengamalkan ajaran agama, menumbuhkan budaya anti kekerasan di lingkungan pergaulan, dan mengembangkannya dengan keteladanan. Ya, bagus sekali. Baik, anak-anak, pada pengertian bullying di dalam teks eksposisi itu dinamakan tesis atau pernyataan umum. Pada bagian penyebab bullying, apa saja yang termasuk bullying, data kasus, sasaran bullying, bagaimana cara terhindar terjadinya bullying, itu merupakan struktur argumentasi di dalam teks eksposisi, ya. Karena argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, dan pendapat para ahli. Nah, pada bagian akhir, ayo hindari bullying, itu merupakan bagian rekomendasi atau saran di dalam teks eksposisi. Oke, baik anak-anak, bagaimana? Sudah mendapatkan gambaran tentang teks eksposisi? Sudah. Jika sudah mendapatkan suatu gambaran, silakan kalian simak video materi teks eksposisi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada hari ini materi kita tentang teks eksposisi. Pada teks eksposisi memiliki pengertian teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang mengandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Selanjutnya, isi teks eksposisi.
Isi teks eksposisi merupakan tesis atau pernyataan umum, rangkaian argumen, dan rekomendasi atau penegasan ulama. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan tesis atau pernyataan umum? Yaitu kalimat-kalimat yang memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang akan diangkat di dalam teks itu. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan argumentasi? Argumentasi adalah pendapat atau argumen penulis berguna sebagai penjelasan dari tesis yang menjelaskan sebelumnya. Biasanya berisi fakta-fakta untuk memperkuat argumen-argumen penulis terdapat pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan rekomendasi atau penegasan ulama? Rumusan kembali secara ringkas, biasanya bagian ini disebut dengan penutup atau kesimpulan terdapat pada akhir paragraf. Tujuan teks eksposisi untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu sehingga pengetahuan para pembaca bertambah. Ciri-ciri teks eksposisi: menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, gaya informasi yang mengajak, penyampaian secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, tidak memihak, artinya tidak memaksakan kemauan penulis terhadap pembacanya, fakta dipakai sebagai alat kontribusi dan alat konfrontasi. Selanjutnya, macam-macam teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi berita, teks eksposisi ilustrasi, teks eksposisi proses, teks eksposisi perbandingan, teks eksposisi pertentangan, dan teks eksposisi definisi. Baiklah anak-anak, selanjutnya contoh teks eksposisi bahaya membuang sampah di sungai. Di bagian tesis, di era globalisasi sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan seperti di sungai seolah-olah telah dijadikan sebagai hal yang lazim. Bahkan jumlah orang yang membuang sampah sembarangan di kota makin bertambah. Hal tersebut bahkan jumlah orang yang membuang sampah sembarangan di kota makin bertambah. Hal tersebut membuat aliran sungai tersumbat dengan sampah-sampah tersebut sehingga pada saat hujan turun dengan intensitas yang terus-menerus membuat sungai meluap serta menimbulkan bencana banjir. Di bagian argumentasi, dari waktu ke waktu jumlah individu yang membuang sampah sembarangan terutama di sungai terus meningkat. Hal tersebut kesimpulan dari banyak pengamat, manusia masih belum merasa kapok membuang sampah di sungai yang dapat membuat banjir. Padahal korban dari bencana banjir itu sendiri tidak sedikit. Telah banyak korban luka-luka maupun meninggal dunia akibat banjir. Namun hal tersebut masih belum cukup guna memberi kesadaran pada orang-orang yang masih saja membuang sampah sembarangan. Di bagian rekomendasi, seharusnya jika sudah mengetahui efek tersebut, orang-orang akan sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan.
lagi agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan sekitar. Apabila tidak ada sampah di sungai, maka air sungai pun tak akan tersumbat serta menjadikan banjir dapat diminimalisasi walau hujan deras terus-menerus. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak video materi tadi, Bapak rasa kalian sudah lebih memahami materi tentang teks posisi ini. Sebelum Bapak membagi kalian ke dalam bentuk kelompok, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Anda Deni. Video tadi ada banyak sekali jenis efek posisi. Berarti efek posisi itu bisa dari berbagai macam tema seputar kehidupan kita ya Pak? Ya benar, berbagai macam tema dapat dijadikan teks posisi asal di dalamnya mengandung struktur, tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita langsung bagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4 ya. Silakan duduknya bentuk lingkaran berdekatan. LKPD-nya ya, LKPD ini yang di dalam ini ada tugas yang harus kalian selesaikan. Di sini ada teks pembangunan dan bencana lingkungan yang telah Bapak bacakan di video materi tadi. Silakan kalian analisis struktur teks posisinya. Ya kan?
dalam. Ada kesulitan? Baik anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah. Jika sudah selesai semua, silakan kalian presentasikan hasil diskusinya tadi. Untuk di luar silakan kepada kelompok 1. Silakan maju ke depan semuanya untuk presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, tentunya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami yang beranggotakan, saya Nabila Fifa sebagai moderator, yang kedua ada Ratu, yang ketiga ada Pipit, yang keempat ada Dita, dan yang kelima ada Irma. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab dan akan disampaikan oleh saudari Ratu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pertanyaan tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Yang pertama ada pengertian tesis. Pengertian tesis adalah suatu ide utama atau topik inti dalam suatu tulisan karya ilmiah atau karangan, dan sebagai sebuah tingkat lanjut asas pengembangan dalam suatu tulisan karya ilmiah atau karangan. Yang kedua ada rekomendasi. Rekomendasi adalah untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Selanjutnya ada rekomendasi. Rekomendasi adalah saran yang menganjurkan, membenarkan, dan menguatkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Dita. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan yang boleh ketiga. Analisislah gagasan atau pendapat yang disampaikan di dalam teks tersebut. Dan yang ketiga, analisislah argumen yang disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut. Bumi saat ini menghadapi permasalahan yang serius. Ada 6 masalah pendidikan. Yang pertama yaitu ledakan jumlah penduduk, pelipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, pertumbuhan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pada tahun 2005 sampai 2006, tercatat terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana longsor, 7 bencana longsor demografi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Baiklah, selanjutnya pertanyaan Baiklah, begini saya di sini akan menyampaikan pertanyaan nomor 4. Analisislah rekomendasi yang disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut. Rekomendasi harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Irma. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 5. Kemukakan pendapatmu, apakah rekomendasi yang diajukan penulis efektif untuk dilakukan? Tanggapan terhadap rekomendasi, kita harus sama-sama membantu mencari solusi untuk mencegah bertambahnya buruk kondisi bumi dengan cara tidak merusak lingkungan yang ada di sekitar kita.
dan seharusnya kita melestarikan lingkungan yang di sekitar kita. Baiklah, selanjutnya saya akan serahkan ke moderator. Kita teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk satu-satu. Baik, anak-anak, terima kasih telah menyampaikan hasil diskusinya dengan sangat baik sekali. Bapak beri apresiasi kepada kalian. Setelah Bapak melihat kalian dalam mempresentasikan materi tadi, bisa dibilang kalian sudah lebih memahami materi tentang teks eksposisi. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apa yang kalian rasakan? Terima kasih jika kalian merasa kegiatan pada hari ini menyenangkan. Baik anak-anak, untuk materi kita pada hari ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak, silakan yang bersedia untuk menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini. Ya, silakan Ananda Mida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Sila. Saya akan menyampaikan kesimpulan saya tentang pembelajaran kita hari ini mengenai teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki pengertian yaitu karangan atau paragraf yang berisi informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi sendiri memiliki sifat ilmiah atau revisi. Teks eksposisi memiliki sisi yang pertama, tesis atau pernyataan umum. Tesis atau pernyataan umum merupakan kalimat-kalimat yang digunakan untuk memberikan gambaran umum terhadap permasalahan yang diangkat di dalam teks itu. Yang kedua, rangkaian argumen adalah pendapat atau argumen penulis berguna untuk memberikan penjelasan terhadap tesis yang dijelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir, rekomendasi atau penegasan ulang. Rekomendasi atau penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks eksposisi yaitu menjelaskan informasi pengetahuan. Yang kedua, gaya informasi yang banyak. Yang ketiga, penyampaian secara lugas dan menggunakan bahasa baku. Dan yang keempat, tidak memaksakan kehendak penulis terhadap pembaca. Dan yang terakhir, fakta dijadikan sebagai alat kontribusi dan alat interpretasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Mida telah menyampaikan kesimpulannya pada hari ini. Ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Bapak ada angket survei untuk evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan diisi. Jika jawabannya ya, silakan centang di kolom ya. Jika tidak, silakan centang di kolom tidak. Bisa dipahami? Silakan diisi. Silakan diisi. Waktunya 5 menit. Baik anak, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Jika sudah selesai, silakan kumpulkan angket beserta LKPD-nya.
Semua? Baik anak-anak, agar kalian lebih mantap lagi dalam menganalisis struktur teks eksposisi ini, Bapak ada tugas individu. Silakan kalian isi ya sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam tugas individu ini, nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Baik, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan selanjutnya materi kita tentang menguatkan teks eksposisi. Baik anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, silakan berdoa mulai. Berdoa selesai, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.